Tahap-tahap komunikasi terapeutik. Sebelum kita masuk pada tahap-tahap komunikasi terapeutik, perlu kita ketahui bahwa komunikasi terapeutik merupakan bentuk keterampilan dasar untuk melakukan pengkajian dan memberi penyuluhan kesehatan dan perencanaan keperawatan. Komunikasi terapeutik mempunyai tujuan dan fungsi sebagai terapi bagi klien. Karena itu, pelaksanaan komunikasi terapeutik harus direncanakan dan terstruktur dengan baik. Kita masuk pada tahap-tahap komunikasi efektif. Yang pertama yaitu preinteraksi, tahap orientasi atau perkenalan. Yang ketiga yaitu tahap kerja, dan yang keempat yaitu tahap terminasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tahap preinteraksi. Tahap preinteraksi merupakan masa persiapan sebelum berhubungan dengan atau berkomunikasi dengan pasien. Langkah-langkah yang harus dilakukan perawat yaitu yang pertama, evaluasi diri atau persiapan diri, di mana kita harus mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasannya. Yang kedua, menganalisis kemampuan yang dimiliki. Yang berikut, menganalisis kelemahan yang dimiliki dan kondisi emosional dalam keadaan baik dan stabil. Langkah yang kedua yaitu penetapan tahapan hubungan atau interaksi, di mana kita harus mengumpulkan data tentang klien sebagai dasar dalam membuat rencana interaksi. Langkah yang ketiga yaitu rencana interaksi. Di sini membuat rencana pertemuan secara tertulis yang akan diimplementasikan saat bertemu dengan klien atau materi yang akan kita gunakan. Di sini yaitu pertemuan keberapa, tujuan keperawatan kita, tujuan tindakan keperawatannya, dan yang berikut strategis komunikasi pelaksanaan tindakan keperawatan. Melakukan persiapan dengan membaca status klien, perawat diharapkan tidak mempunyai prasangka buruk terhadap klien karena akan mengganggu dan membina hubungan percaya dengan klien. Jika klien belum bersedia untuk berkomunikasi, perawat tidak boleh memaksa atau memberi kesempatan kapan klien bisa berbicara. Pengaturan posisi duduk dan teknik yang akan digunakan dalam wawancara harus disusun sedemikian rupa guna memperlancar wawancara. Yang kedua yaitu tahap orientasi. Langkah apa saja yang harus dilakukan perawat atau tugas perawat pada fase ini? Yang pertama yaitu membina BHSP, menunjukkan sikap penerimaan dan komunikasi terbuka, atau untuk membina hubungan saling percaya. Harus bersikap terbuka, jujur, ikhlas, menerima klien apa adanya, menghargai klien, atau menghadirkan diri secara terapeutik. Tak lupa untuk memberikan salaman terapeutik yang senyum, sapa, dan salam. Yang kedua yaitu mengidentifikasi atau validasi atau evaluasi klien, yaitu menanyakan kabar pasien atau identifikasi nama pasien. Yang ketiga yaitu merumuskan kontrak bersama dengan klien atas persetujuan bersama, yaitu waktu, tempat, dan topik pertemuan. Yang keempat yaitu mengenali perasaan dan pikiran serta mengidentifikasi masalah klien. Yang kelima yaitu merumuskan tujuan klien. Fase ini mulai saat bertemu pertama dengan klien. Fase ini merupakan fase yang digunakan di mana perawat untuk berkenalan dengan klien dan sekaligus merupakan langkah awal dalam membina hubungan saling percaya atau BHSP. Langkah pertama perawat dalam fase ini cara atau percakapan. Perkenalan diri antara lain yaitu nama, status, tujuan wawancara, waktu yang diperlukan, dan faktor yang menjadi pokok pembicaraan atau tujuan pertemuan.
Yang ketiga yaitu tahap kerja. Tahap ini merupakan tahapan inti dari komunikasi terapeutik. Orientasi tahapan kerja disesuaikan dengan tujuan, topik, dan kontrak dengan pasien pada fase sebelumnya. Misalkan edukasi atau tindakan keperawatan, yaitu perencanaan ASKEP yang telah ditetapkan. Pada tahap ini juga perawat dituntut untuk selalu menghadirkan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik, baik kehadiran secara fisik maupun psikologis terhadap pasien. Teknik komunikasi yang sering digunakan yaitu mengeksplorasi, mendengar secara aktif, refleksi, berbagi persepsi, memfokuskan, dan menyimpulkan. Fase kerja edukasi yang pertama yaitu fokus mewawancara adalah klien. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, menanyakan keluhan yang paling dirasakan oleh klien. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Yang kelima, gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup tepat pada waktunya. Yang keenam, bila perlu diam untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya. Yang ketujuh, jika situasi memungkinkan, kita dapat memberikan sentuhan terapeutik yang bertujuan untuk memberikan dorongan spiritual merasa diperhatikan. Fase yang berikut yaitu terminasi. Terminasi merupakan akhir pertemuan perawat dengan pasien. Terminasi dibagi menjadi dua, terminasi sementara dan terminasi akhir. Yang harus dilakukan perawat pada tahap ini yaitu yang pertama, mengevaluasi pencapaian tujuan seluruh tahapan atau tahap kerja, yaitu evaluasi objektif. Yang kedua yaitu evaluasi subjektif, yaitu menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi atau melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga yaitu menyepakati tindak lanjuti terhadap interaksi yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya atau tempat, waktu, dan tujuan interaksi. Perawat mempersiapkan untuk penutupan wawancara. Untuk itu, klien juga harus mengetahui kapan wawancara akan berakhir dan tujuan dari wawancara pada awal perkenalan. Sehingga diharapkan pada akhir wawancara, perawat dan klien mampu menilai keberhasilan, dapat mengambil kesimpulan bersama. Jika diperlukan, perawat perlu membuat perjanjian lagi untuk pertemuan berikutnya. Fase ini terkadang sulit jika saling percaya pada tahapan optimal. Terminasi bisa pada saat mengakhiri fase kerja atau tugas dan juga saat klien akan pulang. Boom, 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 boom.